Cie cie cie, MUI dorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal agresi Israel. Oke guys, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, inilah kawan-kawan yang disebut dengan kemunafikan. Ya, giliran Palestina Israel, MUI minta, ya, MUI minta militer, ya, minta supaya Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina. Apakah maksud MUI supaya tentara Indonesia ke jalur Gaza untuk menghadang Israel? Apakah maksud MUI supaya militer Indonesia berjuang untuk melawan Israel? Ya entahlah apa maksud MUI, saya masih kurang paham. Tapi inilah yang saya katakan kemunafikan. Kenapa MUI ya yang begini-gini diurusin? No, di depan mata MUI banyak sekali kelompok-kelompok Islam ya yang menghadang, yang melarang, yang membubarkan, yang menganiaya, ya kan, orang Kristen atau non Muslim yang beribadah. Kenapa MUI tidak meminta supaya aparat menghadang ya kelompok-kelompok Islam ini yang suka mengganggu ya persatuan dan kesatuan bangsa, yang suka mengganggu peribadatan agama lain? Kemana MUI? Inilah yang saya katakan kemunafikan. Ya, kemana MUI ketika Arab Saudi membombardir Yaman dan menewaskan kurang lebih 400.000 orang? Kemana MUI? Kenapa MUI tidak meminta supaya militer Indonesia ya, atau Indonesia minta Indonesia supaya prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal ya agresi Arab Saudi? Kenapa MUI diam? Giliran Israel ya yang hanya membela dirinya untuk melawan agresi Hamas. Ingat, bukan Palestina, tetapi agresi Hamas ya yang melawan yang membunuh masyarakat sipil Israel, dan Israel hanya membela dirinya untuk menumpas Hamas. Kok MUI langsung teriak-teriak ya supaya Indonesia didorong Indonesia prakarsai bantuan militer Palestina untuk menangkal Israel. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam. Oke, wah ini ya, jadi MUI meminta supaya Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, kawan-kawan, untuk membantu Palestina. Apakah maksud mereka akan bersatu untuk menyerang Israel? Ya entahlah. Ini liputan 6.com, kawan-kawan. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Ijtima Ulama yang ke-7 mendorong adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain untuk mendukung Palestina dalam menghentikan kekejaman Zionis Israel. Wah, giliran Israel disebut kejam ya, giliran Hamas yang membunuh masyarakat sipil Israel dipuji-puji, bahkan disertai dengan teriak takbir Allahu Akbar. Munafik ya kawan-kawan ya. Memperhatikan kondisi pembantaian massal yang sangat biadab dan genosida yang terang benderang di Gaza Palestina, maka pemerintah Indonesia harus memprakarsai bantuan militer bersama negara-negara lain, terutama negara-negara Islam untuk menghentikan kekejaman dan kebiadaban Zionis Israel, kata Ketua MUI Bidang Fatwa Rorun Niam Soleh ya dalam keterangan di Jakarta pada Jumat. Dikutip Antara, Niam mengatakan dukungan pemerintah RI terhadap Palestina harus diwujudkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka agresi dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, bagaimana kira-kira kalau undang-undang ini dipakai oleh Aceh misalnya, oleh Papua misalnya? Ya entahlah kawan-kawan, saya tidak mau berkomentar banyak ya. Kemudian katanya umat Islam wajib berjihad. Wah, umat Islam ayo ya, wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa dalam situasi damai ya. Implementasi jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan bersungguh-sungguh dan berkelanjutan demi meninggikan agama Allah. Wah, ya, untuk meninggikan agama Allah ya. Dalam situasi perang, jihad bermakna kewajiban muslim dan muslimat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara, ucapnya. Wah, jadi MUI ini meminta supaya umat Islam ini mengangkat senjata untuk melawan Israel, berarti kawan-kawan ya. Wah, ayo siapa yang mau berjihad ya melawan Israel? Ayo silakan mendaftar ya, daftar kepada MUI. Ya, biar nanti MUI yang kirim ya, atau MUI dulu deh ya. Anwar Abbas ya, ketua-ketua MUI dulu deh ya, yang duluan ya, pegang senjata dan ke Gaza ya. Mungkin itu akan lebih baik ya, memberikan contoh kepada umat yang lain ya. Gimana? Itu sih apa ya menurut saya kawan-kawan ya. Ya, hentikan genosida dan pelopor perdamaian. Untuk itu, Niam menyatakan negara atau pihak yang melakukan agresi, genosida, dan atau penjajahan atas suatu bangsa adalah merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap komitmen keislaman, komitmen kemerdekaan, serta bertentangan dengan konstitusi yang hukum internasional. Menurutnya, setiap warga negara wajib mewujudkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan, serta wajib mendukung upaya bangsa lain mewujudkan kemerdekaan, seperti ya mendukung perjuangan bangsa Palestina mewujudkan kemerdekaan melawan penjajahan Israel. Wah, berani ya. Jangankan ini ya, jangankan MUI ya, Arab Saudi aja nggak berani loh angkat senjata lawan Israel. Mesir aja ya yang bersebelahan dengan Gaza ya, ini ya takut-takut juga ya mau angkat senjata lawan Israel, kawan-kawan ya. Bahkan Iran aja ketakutan loh ya. Negara wajib menghentikan kerjasama baik langsung maupun tidak langsung dengan negara agresor atau penjajah, serta memberikan sanksi kepada pihak yang secara nyata atau sembunyi-sembunyi mendukung, bersimpati dan bekerjasama dengan penjajah, katanya menegaskan ya. Tapi kemarin RI sudah kerjasama lagi dengan Elon Musk ya. Bukankah Elon Musk juga seorang Yahudi ya, walaupun dia warga negara Amerika tapi dia kan orang Yahudi ya. Gimana itu kawan-kawan ya? Ya. Untuk itu, Niam menyatakan MUI sebagai payung besar ulama dan umat Islam Indonesia menjadi pelopor perdamaian dan kemerdekaan setiap bangsa yang masih dijajah, terutama negara Palestina. Pihaknya juga akan menindaklanjuti upaya-upaya dialog antar ulama dan tokoh lintas agama di negara-negara di dunia. Acara Ijtima Ulama diikuti oleh 654 peserta dari unsur ya pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat ya, pemimpin Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah, perguruan tinggi keislaman, ya perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau. Wah, kawan-kawan, gimana ya ketika Anda mendengarkan informasi ini? Wah, MUI ya mengajak umat Islam nih angkat senjata untuk melawan Israel ya, untuk membantu kemerdekaan Palestina. Gimana ini? Kalian setuju nggak? Ya bagi yang setuju ya sudah boleh ya kalian mendaftar ya kepada MUI ya. Dan MUI juga mendorong supaya Indonesia ya prakarsai bantuan militer. Aduh ya, boro-boro ya kawan-kawan ya. Sampai hari ini masalah di bangsa ini masih sangat banyak ya. Ya perlakuan kelompok-kelompok Islam yang merusak kebinekaan ya. Bahkan kemarin ya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa baru ya supaya melarang umat Islam untuk mengucapkan salam agama lain ya kawan-kawan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak penting juga ya. MUI mau orang Islam mau ucapkan salam agama lain atau tidak, nggak ada masalah, nggak ngefek ya kawan-kawan ya. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan bagaimana MUI memerintahkan ya agar umat Islam di seluruh dunia, bahkan agar mereka itu bersatu ya untuk jihad melawan Israel. Karena apa? Mereka tidak terima karena Israel bereaksi ya melawan yaitu kelompok HAMAS. Padahal kita tahu ya yang pertama melakukan penyerangan adalah HAMAS, sehingga banyak korban yang meninggal di Israel. Dan itu ya tidak mereka lihat ya, tidak mereka perhatikan, atau mungkin pura-pura kita tidak tahu. Tetapi justru ketika Israel bereaksi menyerang balik karena tindakan brutal yang dilakukan oleh HAMAS, justru MUI buka suara dan ingin menghancurkan atau jihad melawan Israel. Dan akan yang lebih parah lagi kita lihat ya di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia,
bahwa sering sekali terjadi namanya persekusi. Ada begitu banyak kelompok-kelompok Islam ya, yang mengaku dirinya mayoritas, mereka bubarkan gereja, mereka aniaya orang-orang Kristen yang ibadah. Itu terjadi kemarin di Cidahu, Padang Serai, di Bekasi, di Manado. Teman-teman, kita melihat MUI tidak buka suara ya. Kita melihat MUI tidak bereaksi sedikit pun. Ada apa? Bukankah orang Kristen ini adalah bagian dari NKRI? Bukankah orang Kristen ini juga adalah bangsa Indonesia? Kenapa kita terlalu jauh mengurusi bangsa-bangsa asing? Bukankah yang perlu kita urusi adalah bangsa kita itu sendiri? Karena perlu kita sampaikan begini ya, MUI itu ya bukanlah hanya untuk satu agama tertentu, tapi untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini harus bersifat adil ya, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh hanya mementingkan satu agama ya. Teman-teman, kita berharap ke depannya agar mereka melakukan tugasnya dengan baik ya, agar berbuka suara ya, melihat apa yang terjadi di negara ini. Apalagi kita lihat baru-baru ini di hari Natal ya, banyak orang-orang yang cari gara-gara. Mereka ubah 25 Desember hari kelahiran Yesus menjadi hari mualaf sedunia. Bahkan mereka katakan itu haram. Bahkan teman-teman, orang-orang Kristen ibadah mereka hadam, orang-orang Kristen merayakan Natal mereka ganggu. Nah, ini kan tugas MUI. Aturannya di situ buka suara. Kenapa diam? Kenapa seolah-olah tidak berkutik? Nah, jadi ini penting kita sampaikan ya, agar mereka ya melakukan tugas mereka ya dengan baik. Agar apa? Di negara kita ini pun ada kedamaian. Di negara kita ini pun terjalin yang namanya toleransi. Dan toleransi tidak akan bisa terjadi kalau tidak diciptakan. Jadi harus diciptakan. Nah, saya berharap video ini membuka mata kita semua. Video ini memberikan bagi kita informasi penting. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.